Dia terus menerka-nerka makna dari setiap gerakan dan ekspresi ibunya. Hingga pagi datang, Zahra tidak juga siuman. Panas badannya juga tidak turun, bahkan tubuh Zahra semakin menggigil. Pagi itu si bujang kembali memanggil mantri kesehatan. Zahra kembali diberikan suntikan. Setelah diberi suntikan, ia terlihat lebih tenang. Sepanjang hari itu, para tetangga dan rekan guru datang, silih berganti menjenguknya. Zahra terlihat tenang di siang hari, namun saat surup datang, panas badannya kembali tinggi. Mulai mengigau saat hari menjadi gelap. "Enggak, pokoknya enggak." Zahra tiba-tiba duduk lalu berteriak-teriak. Setelahnya dia kembali ambruk, pingsan lagi. Hanya sejam ia tenang lalu kembali mengigau. Yang diucapkannya kata-kata yang tidak jelas. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, ia mengacungkan tangan menunjukkan cincin pernikahan yang ada di jari manisnya. Dia seperti berusaha menjelaskan bahwa dia sudah menikah. Sunyi meraih tangan ibunya ingin menggenggamnya, tapi ditepis oleh Zahra. Detik selanjutnya ia kembali tenang, seperti sedang tertidur pulas, nampak kelelahan. Sunyi hampir tidak pernah beranjak dari sampingnya. Sesekali dia hanya terlihat mengurus adik-adiknya. Selebihnya dia kembali duduk di samping ibunya bersama ketiga saudaranya. Di seberang rumah dinas ada tetangga terdekat dari rumah dinas bernama Mbak Pi. Ia selalu ada di rumah Zahra sejak ia pingsan. Selalu membantu keluarga Zahra semampunya, terutama soal makanan untuk anak-anak. Sepertinya Mbak Pi mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi padanya, tapi memilih diam. Mbak Pi juga selalu berada di rumah Zahra hingga larut malam. Hingga semua anak-anak tidur, hal ini sangat meringankan beban Sunyi yang hampir tidak bisa beranjak dari samping ibunya. Sunyi tidak pernah membayangkan ibunya akan pingsan seperti sekarang. Padahal mereka baru datang, sedang ia juga nggak bisa ngabarin ayahnya. Zaman itu di tempat itu belum ada HP. Semua masih pakai surat dan jika ada yang sangat penting harus ke kantor pos untuk mengirim telegram. Guru-guru dan kepala sekolah juga sangat memperhatikan Zahra, terutama si bujang yang selalu memanggil mantri kesehatan. Hari kedua pun berlalu. Seperti malam sebelumnya, Zahra seperti sedang berdebat dengan seseorang, tapi menggunakan bahasa isyarat. Mungkinkah yang diajak bicara adalah orang bisu? Batin Sunyi bingung. Entah ide dari mana sehingga tiba-tiba melintas pemikiran seperti ini. Aku mulai paham yang mereka perdebatkan, meski hanya mengira-ngira. Dan perdebatan itu terus berulang sepanjang malam. Seolah Zahra sedang terus menjelaskan hal yang sama, sementara yang diajak bicara tidak mau tahu dengan penjelasannya. Sedangkan Zahra juga tidak mau menyerah. Dia terus mengulang penjelasan yang sama. Sunyi mulai capek dan bosan melihat itu semua, seolah dia sedang melihat drama yang terus diputar ulang. Dia marah dan jengah dengan keadaan, tapi akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya dia melihat ibunya sedang bertengkar dengan seseorang, tapi tidak bersuara. Keduanya berargu dengan bahasa isyarat. Sementara dia berdiri mematung memandangi ibunya dan orang itu. Kemarahan karena tingkah mereka berdua, rupanya dia bawa ke alam mimpinya. Tanpa sadar dia membentak mereka berdua. Sudah diam, kalian gak capek apa berdebat berhari-hari? Mendengar suara Sunyi, keduanya menoleh. Laki-laki itu menatap Sunyi dengan tatapan marah, matanya merah menyala. Sunyi beringsut mundur. Wajahnya tampan, tapi pucat pasi seperti mayat hidup. Rambutnya hitam legam. Dari pakaiannya, dia pasti dari keluarga berada. Garis wajahnya tegas, dengan hidung mancung dan alis tebal. Bola matanya bagus dengan bulu mata yang panjang dan lentik. Karena merah menyala jadi seram. Batin Sunyi. Bibirnya juga menawan, tapi seringainya membuat bulu kuduku berdiri. Sunyi masih mematung ketakutan.
Namun rasa takutnya memudar saat ia melirik ibunya. Zahra sedang mematung linglung menatap laki-laki itu, menyeringai marah. Demi menyaksikan keadaan ibunya yang terpaku linglung, Sunyi mengumpulkan keberanian, lalu menarik tangan ibunya. Tubuh Zahra terseret mendekat, lalu gemeteran Sunyi berucap, Kau tidak berhak marah. Sambil mengacungkan tangannya seolah dia sedang memegang senjata. Sunyi sangat terkejut saat menyadari tangannya memang telah ada sebuah pisau berbentuk aneh. Dia tidak pernah melihat pisau dengan bentuk seperti ini. Bentuknya kerdil, ujungnya bengkok, sepintas seperti pisau dapur biasa, tapi entah mengapa kemarahannya laki-laki itu memudar. Matanya tiba-tiba meredup, lalu perlahan nyala merah di matanya menghilang. Seolah ketakutan, ia mundur pelan-pelan, lalu berbalik, kemudian melangkah menjauh, meninggalkan keduanya. Ketakutan, Zahra dan Sunyi menatap laki-laki itu hingga hilang dari pandangan. Saat laki-laki itu benar-benar tidak terlihat, keduanya jatuh terduduk. Ada kelegaan yang luar biasa, keduanya juga merasa aman. Entah kemana perginya perasaan terancam yang tadi mengintimidasi. Rasa damai menyelusup ke sanubari. Sunyi membimbing ibunya untuk berdiri. Zahra memandang aneh ke arah Sunyi. Bibirnya berucap tanya. Dari mana kau dapat pisau itu? Yang ditanya kebingungan. Pisau? Ucap Sunyi bingung. Iya, pisau di tanganmu. Mendengar jawaban ibunya, Sunyi ketakutan. Dia memandang tangannya yang sedang memegang pisau. Refleks pisau itu terlepas. Pisau itu jatuh ke tanah. Bersama dengan jatuhnya pisau itu, Zahra dan Sunyi tampak linglung. Mereka berdua tersadar sedang berada di mana. Mereka berada di atas bukit, di samping sumber air di alas simpan. Entah berapa lama mereka berdua terpaku linglung, saat sinar matahari mulai menyelusup masuk di sela-sela pepohonan. Zahra dan Sunyi tersadar dari linglungnya, lalu mulai tertatih melangkah menuruni bukit. Susah payah akhirnya sampai di jalan setapak di belakang musola. Kemudian naik ke jalan di samping pohon loh menuju jalan besar. Zahra dan Sunyi meninggalkan alas simpan dengan sejuta tanya yang berkecamuk tentang pisau. Tentang proses bagaimana keduanya bisa terbangun berada di atas bukit. Yang Zahra ingat terakhir adalah dia berada di dalam kelas sedang mengajar. Sedang Sunyi ingat betul, dia sedang menunggui ibunya di kamarnya. Keduanya diam 1000 bahasa, terus melangkah meninggalkan alas simpen. Tidak ingin membahas apapun saat ini. Satu-satunya yang mereka berdua inginkan hanyalah segera sampai rumah. Nak, dari mana kau nggak pakai sendal? Zahra dan Sunyi tergagap, baru menyadari bahwa tidak memakai sendal. Mbah, jalan-jalan. Kata orang zaman dulu, pagi-pagi jalan gak pakai sendal itu bagus untuk kesehatan. Jawab Sunyi, masih tampak bingung. Mbah Pi mendekat. Dari mana? Mbah, ibu bangun terus ngajak jalan-jalan. Sunyi kembali menjawab sekenanya. Sementara Zahra hanya memperhatikan keduanya. Ia hampir saja bercerita yang sebenarnya. Akhirnya memutuskan untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Entah mengapa Zahra tidak merasa perlu menceritakan yang sebenarnya. Mbah Pi hanya tersenyum simpul. Saat keduanya sampai rumah, anak-anak belum bangun. Hanya ayah mertua yang sudah bangun sedang berdiri mondar-mandir di depan rumah, tampak khawatir. Wajahnya tampak sumringah saat melihat Zahra dan Sunyi datang. Sebelum mertuanya mengajukan pertanyaan, Zahra berucap, kami hanya jalan-jalan menghirup udara segar. Iya kek, kata Pak Mantri udara pagi bagus untuk pemulihan. Juga jalan gak pakai sendal pagi-pagi bisa melancarkan peredaran darah. Ayah mertuanya tersenyum lega, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa Zahra dan Sunyi sedang berbohong. Ia memilih diam dan tidak ingin memusingkan hal itu. Baginya sudah cukup melihat menantu dan cucunya baik-baik saja.
Keduanya masuk rumah. "Ibu ingin mandi, biar saya siapkan air hangat," ucap Sunyi. "Nggak usah, Nduk. Ibu mandi air dingin saja di kamar mandi." "Ibu yakin?" "Iya, Nduk, ibu yakin." Sunyi mendekat. "Bu, jangan lupa baca bismillah saat ibu masuk kamar mandi. Begitu juga saat hendak mandi. Pokoknya, kudu tansah emoh datang Gusti Allah." "Iya, Nduk." Mata Zahra tampak berkaca-kaca. "Anak kecil ini justru mengajariku bagaimana aku mesti dekat dengan Gusti Allah," batinnya. Adzan subuh berkumandang, serasa damai menyelusup relung hati. Lama sekali aku tidak mendengarnya. Padahal aku berada di kamarku, di tengah-tengah keluargaku. Tapi mengapa orang-orang yang lalu lalang keluar masuk seperti tidak menyadari kehadiranku beberapa hari ini? Zahra menarik nafas berat berkali-kali. Wajahnya masih terlihat pucat. Dia duduk di beranda rumahnya bersama putra-putrinya serta mertuanya sore itu saat azan maghrib berkumandang. Ada keceriaan di wajah putra-putrinya. Begitu juga wajah mertuanya juga terlihat damai. Banyak yang berkecamuk di pikiran Zahra, terutama tentang apa yang telah dialaminya. Dia berpikir keras, berusaha mencerna, tapi akal sehatnya tetap tidak bisa menalar apa yang terjadi atas dirinya. "Aku yakin betul bahwa aku tidak kemana-mana dan tetap berada di dalam rumah. Aku menyaksikan semua yang terjadi, tapi orang-orang tidak menyadari kehadiranku,"